Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 pada bab 8 meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya. Berikut peta konsep yang akan kita pelajari pada kali ini. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Para nabi dan rasul mampu mengajak umatnya ke jalan yang benar sehingga akan bahagia di dunia dan di akhirat. Beriman kepada rasul termasuk rukun iman yang keempat. Pengertian iman kepada rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 164 sebagai berikut. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman, yang jumlahnya ada 25 Rasul. Tugas para Rasul yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat akan masuk surga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang terakhir adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Adapun sifat-sifat para rasul, yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama sidik, artinya berkata benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat patonah, artinya cerdas. Sifat Rasul yang selanjutnya adalah sifat mustahil, yaitu ada 4 juga. Ini kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama kizib, artinya dusta. Yang kedua hianat, artinya tak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Perhatikan sifat Rasul berikut. Ada sifat wajib dan sifat mustahil, ini adalah berlawanan. Yang pertama sidik, lawannya adalah kizib. Yang kedua amanah, lawannya khianat. Yang ketiga tabligh, lawannya kitman. Dan yang keempat adalah patonah, lawannya baladah. Yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat jaiznya para rasul Allah adalah auradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Berikut 25 nabi dan rasul. Mereka adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahasan selanjutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Di antara 25 Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, atau kalian bisa singkat dengan kata Nimim atau Mimin supaya mudah diingat. Huruf N yaitu Nuh, huruf I Ibrahim, huruf M yang pertama itu Musa, huruf I yang kedua itu Isa, dan huruf M yang terakhir adalah Muhammad. Terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya yang pertama meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Yang kedua, senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.